Halo semuanya, hari ini aku berada di lokasi yang menjadi saksi bisu sejarah paling kelam bangsa Indonesia, yaitu Museum Pancasila Sakti. Kita akan membahas tuntas apa sebenarnya G30 SPKI, kenapa ini terjadi, dan siapa saja pahlawan yang gugur demi mempertahankan ideologi Pancasila. Ayo kita menelaah lupa. Awal mula terbentuknya PKI, yaitu sejarah ini dimulai jauh sebelum tahun 1965, yaitu di tahun 1914 seorang sosialis Belanda bernama mendirikan ISDV, dan inilah akar dari Partai Komunis Indonesia atau PKI yang resmi berganti nama pada 23 Mei 1920. PKI sempat memberontak di Madiun tahun 1948 namun gagal. Namun, di bawah pimpinan D.N. Aidit, PKI bangkit lagi. Di tahun 1960-an, mereka menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Mereka masuk ke segala lini lewat organisasi seperti Gerwani atau wanita, Lekra atau seniman, dan BTI atau petani, serta berlindung di bawah konsep Nasako milik Presiden Soekarno. Mengapa terjadi G30 SPKI dan kenapa meledaknya di tahun 65? Ada dua alasan utama. Pertama, gesekan ideologi dengan TNI Angkatan Darat. PKI mengusulkan Angkatan Kelima atau buruh dan tani dipersenjatai, namun ditolak keras oleh pimpinan TNI AD karena dianggap mengancam kedaulatan negara. Kedua, isu Dewan Jenderal. PKI menyebarkan isu bahwa ada sekelompok jenderal yang akan mengkudeta Bung Karno. Ditambah kondisi kesehatan Bung Karno yang saat itu dikabarkan menurun, PKI memutuskan untuk bergerak lebih dulu lewat operasi militer yang dipimpin oleh Letkol Untung dari Batalion Cakra Birawa. Lalu, dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965, pasukan penculik bergerak di Jakarta 7 pahlawan revolusi gugur atau diculik lubang buaya, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Raden Suprapto, Letnan Jenderal Siswondo Parman, Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Donald Ishak, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten Pierre Tendean. Tapi ada pahlawan yang sering terlupa, yaitu Ajun Inspektur Polisi II, Karel Satsuit Tubun, gugur saat melawan penculik di rumah Waperdam Leimena, dan Ade Irma Suryani Nasution adalah putri kecil Jenderal Nasution yang tertembak dan wafat. Tak hanya di Jakarta, di Yogyakarta, PKI juga menculik dan membunuh Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Para jenderal yang masih hidup dibawa ke lokasi ini, lubang buaya, disiksa dengan kejam oleh anggota pemuda rakyat dan Gerwani. Lalu jenazah mereka dimasukkan ke dalam satu sumur tua yang sempit ini. Lokasi ini terungkap berkat kesaksian Aibda Sukitman, seorang polisi yang sempat ditawan namun berhasil lolos. Pada 4 Oktober 1965, tim Kipam atau Marinir dan RPKAD melakukan pengangkatan jenazah. Suasana sangat haru dan mencekam saat jasad para pahlawan ditarik satu persatu dari sumur sedalam 12 meter ini. Terberantasnya PKI dilakukan dengan cepat. Maijen Soeharto mengambil alih pimpinan TNI AD. RRI dan kantor telekomunikasi direbut kembali dari pemberontak dalam waktu singkat. Pangkalan udara Halim yang menjadi pusat gerakan dibersihkan. PKI kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui ketetapan, dan tanggal 1 Oktober pun ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, bukti bahwa ideologi negara kita tak bisa digoyahkan.